Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Evan Aris Subianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 23312771575. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tulungagung. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 dengan materi asam basa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba dicek dulu bangkunya sudah dalam kondisi bersih apa belum. Coba, ayo Joel. Sudah. Ayo Richard, dicek. Jika masih ada kotoran atau sampah, bisa kalian buang di tempat sampah. Sudah? Sudah ya, alhamdulillah sudah bersih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Untuk doa, silakan dipimpin Ketua Kelas Richard. Siap. Mulai. Terima kasih Richard. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, memang akhir-akhir ini sudah musim penghujan ya. Jadi banyak kejadian seperti puting beliung karena cuaca yang tidak menentu. Yang penting kalian harus jaga pola makan dan istirahat ya. Ya. Nah, ini nanti juga mendukung belajar kalian juga. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu akan saya lakukan presensi. Anissa, Kalista, Devi, Diva, Fawas, Joel, Justitia, Miftah, Salsabila, Safira, Susan, ya, Yulia, ya, alhamdulillah ya semua bisa hadir. Materi apa yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya kemarin? Apa? Asam basa. Ya, tentang teori asam basa, betul. Kalian masih ingat nggak? Kalian masih ingat nggak tentang teori yang menyatakan asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau H+ ketika dilarutkan dalam air atau basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksil atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Teori apa itu? Teori? Ya, Arrhenius. Yang keras ya kalau ngomong ya, yang Arrhenius. Ya, ya, teori Arrhenius. Ada lagi teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry ya, ada Bronsted-Lowry yaitu menyatakan asam itu donor dari proton. Kalau basa menyatakan penerima dari proton. Yang terakhir adalah teori apa? Lewis ya, betul, Lewis ya. Lewis. Kalau Lewis itu adalah yang asam penerima pasangan elektron bebas. Untuk yang basa pemberi pasangan elektron bebas. Jadi kebalikannya ya ketika kalian harus menghafalkannya. Ya. Secara garis besar ya nanti pembelajaran kita nanti project based learning ada 5 tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama yaitu orientasi masalah, itu yang pertama. Kedua mengorganisasi kelompok, jadi pembentukan kelompok. Yang ketiga adalah bimbingan investigasi. Selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, hasil karya ini nanti dalam bentuk
presentasi ya. Nanti kita fokusnya ke Canva. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi hasil dari yang telah kalian buat. Itu ya. Kemudian asesmen atau penilaian kalian nanti selama kalian melakukan pembelajaran ini ada beberapa asesmen yang harus kalian lalui, atau nanti ketika kalian melakukan kegiatan dari pembelajaran akan saya nilai ya. Jadi penilaian yang pertama adalah asesmen pengetahuan. Nanti ada tes diagnostik di awal yaitu pembentukan kelompok, kemudian ada yang namanya tes formatif yang harus kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah asesmen sikap. Nah ini saya lihat nanti sopan santun kalian, disiplin kalian, kemudian kerjasama kalian. Yang ketiga adalah asesmen hasil karya. Ini adalah yang saya nilai adalah kesesuaian informasi ya, informasi nanti masalahnya apa, kemudian medianya sesuai tidak, sama yang terakhir itu apa? Proses ya. Prosesnya itu nanti hasil karya kalian dari LKPD, kemudian presentasi kalian cara menjawab ataupun bertanya. Dan yang terakhir adalah asesmen P5 ya, profil pelajar Pancasila. Itu yang saya nilai adalah disiplin, kemudian berpikir kritis, sama kreatif. Itu ya, nanti saya nilai semuanya itu. Jadi kalian harus berperan aktif ya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, yaitu setelah kalian mendapatkan pembelajaran problem based learning ya, yaitu peserta didik diharapkan mampu menggunakan dan menganalisis berbagai metode asam basa dengan menggunakan indikator asam, indikator basa yang buatan dan sintetik secara tepat ya. Nah, untuk yang pertama ini kalian nanti akan melakukan tes diagnostik ya, tes awal. Kalian kerjakan waktunya 6 menit. Nah, ini ya, kalian bisa ketik, coba dia buka HP-nya, kalian bisa ketik di HP-nya ya. Bit.ly tes diagnostik asam basa. Kalau udah gitu langsung di-scan aja, nggak apa-apa. Langsung di-scan aja. Ya. Di-scan aja. Scan ya, waktunya 5 menit, nggak lama-lama ya ini, karena ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ayo, kalau ada kendala nggak apa-apa, nanti saya bantu. Waktunya kurang 1 menit lagi. Nah, sudah ya, terima kasih. Nanti akan saya ini ya, saya kelompokkan jadi beberapa kelompok ya. Fase yang pertama yaitu kita melakukan orientasi masalah ya. Sekarang kalian perhatikan video YouTube yang akan saya putarkan. When you swallow food, it travels through a tube called the esophagus. The esophagus leads into the stomach through a hole in a sheet of muscle called the diaphragm. There's a round muscle at the bottom of the esophagus that works like a valve. The muscle relaxes when you swallow, allowing food to pass into the stomach. Certain cells in your stomach, called proton pumps, release acid to help digest the food. The lining of your stomach protects it from the acid. The esophagus has a different type of lining, which looks like it's made of smooth tiles. The valve called a hiatal hernia. The hernia may cause the esophagus and the valve to move up. In that case, the diaphragm is no longer reinforcing the valve. That makes it more likely that acid will get into the esophagus. When acid in food splash up into the esophagus repeatedly, it's called gastroesophageal reflux disease, or GERD. Gastro for the stomach, or gastric system. Esophageal for the esophagus. Mayo Clinic's division of gastroenterology. Oke, itu ya. Apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah kalian tonton barusan? Apa? Ya, tentang asam lambung. Jadi di sini nanti dikaitkan bagaimana kalian bisa mengatasi penyakit asam lambung atau menghindari yang namanya asam lambung. Ya, makanan apa nanti yang mengandung asam?
atau basah atau bagaimana pengaruhnya terhadap lambung kita. Nah, itu ya. Ya. Jadi, apakah makanan yang kalian makan dapat merangsang produksi asam lambung lebih banyak? Dapat. Ya, dijawab tidak. Ya. Apakah ada makanan yang dapat membantu mengurangi resiko tingginya asam lambung? Ada. Nah, ada yang jawab ada. Nah, ini ya, nanti ada yang jawab ada. Ini nanti bisa kalian buktikan melalui kajian literasi ya, atau kajian teori yang sudah dibuktikan. Nah, untuk fase yang kedua ini nanti akan saya bentuk menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Karena kita jumlahnya 20, jadi masing-masing kelompok jumlahnya 5. Saya bagi dulu ya ini ya. Nah, ini pembagiannya, nanti kalian bisa menyesuaikan diri ya dalam pembentukan kelompok. Yang pertama ini ada Anissa, kelompok 1. Anissa, Devi, Ralvinda, Fawas, Muhammad Fadli. Ya, itu ya, kelompok 1. Kelompok 2 ada Miftah, Neisha, Susan, Joel, Richard. Itu ya. Kemudian yang kelompok ketiga ada Diva, Justitia, Rahma, Kalista, Rafael. Ya, sudah tahu ya kelompoknya ya. Dan yang terakhir ada Nasaila, Salsabila, Yulia, Sanko, sama Safira. Itu ya kelompoknya. Jadi sekarang kalian bisa membentuk kelompok dengan menggabungkan mejanya ya jadi satu gitu. Ayo membentuk kayak meja bundar gitu aja ya, biar kerjasamanya nanti lebih enak. Coba digabung, ayo. Kelompoknya Joel, kemudian Larasati, kemudian ada Miftah. Ya, nanti sama ini ya. Sama kelompoknya Joel ya. Ya, sudah. Ya, gitu ya, sudah ya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan ya bahan ajar, kemudian ini materinya, kemudian ada LKPD-nya ya untuk masing-masing kelompok ya. Ini tadi mana? Ini sudah? Sudah. Ada berapa ini? Oh iya. Ya, sudah semua ya. Sekarang di sini saya ada kartu QR code akan saya bagikan. Di sini nanti menjawab, di situ kan di LKPD-nya ada beberapa larutan ya, larutan entah itu makanan atau minuman, yaitu ekstrak-ekstrak. Jadi di sini kalian mengisi sesuai dengan QR yang kalian dapatkan ya. Ini saya bagi secara acak ya ini ya. Ini saya bagi secara acak aja, bebas nanti, kemudian nanti langsung kalian isikan. Ya. 4 kelompok, 1. Ini nih. Nah, ini. Itu. Coba. Ya. Ya. Nah, fase yang ketiga di sini ya. Kalian akan mengerjakan ya sesuai dengan LKPD yang ada. Situ kan ada materinya, kemudian dari isian-isian LKPD kalian coba kerjakan. Yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari kajian literasi ya. Kajian literasi itu kalian bisa dapatkan dari mana? Dari yang paling gampang adalah dari apa? Google.
Scholar atau cendekia. Kalian coba browsing di situ, nanti ada beberapa penelitian-penelitian yang mengarahkan ini kandungan asamnya apa, perubahan warnanya apa. Nah, itu kalian jadikan patokan di situ ya, karena itu adalah sumber yang sudah bisa dibuktikan dari penelitian. Kemudian kalian bisa juga mencari dari sumber-sumber di Google, terserah nanti sumbernya dari mana. Misalkan dari Kompas, boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti dilampirkan sumbernya. Ya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi meliputi apa yang harus kalian cari nanti, yaitu larutan mana yang bersifat asam, larutan mana yang bersifat basa, perubahan warna dari kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, kemudian pH universal ya, kemudian mungkin ada indikator alaminya. Nanti kalian bisa mengisi dari apa yang kalian dapatkan dari literasi ya. Jadi saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya. Atau pakai modal. Cari sumbernya dulu, nanti tinggal menjawab pertanyaannya gampang ya. Oh, boleh. Disilakan. Nggak boleh. Ya. Punya bom. Oh iya, di-scan. Air jeruk, Oh. kopi, kita kue bon melon. Coba dicari, di browsing ya. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Belum. Mbak. Sambil diisi. Pulpen. Apa jenengmu? Caca. Sabda. Jadi ketika kalian kelompokan diberi tugas ya teman kalian ya, ada yang bagian mencatat, ada yang cari yang browsing atau mencari ide apa gitu, dibagi ya biar cepet nanti. Waktunya cuma 20 menit. Ya, Terbatas ya, ini terbatas. Ya, kamu gula kesimpulannya ya, Lip. Ya, cari kesimpulannya dulu nggak apa-apa. Aku tak sih nulis. Oke. Oh, iki. Oh, kuwi. Saya tak tulis ya anu. Heeh. Iki lo kesimpulannya. Oh, kuwi kesimpulannya. Iya ya. Saya tak tulis ya. Sudah? Gimana? Iki sih kesimpulannya. Ditanya kan enggak? Tapi mang anu iki Coba di browsing dulu. Heeh. Sini Ya. scan-scanane emang lo. Sini emang apa toh? Air kopi, soda kue, Kopi, soda kue, tambah buah melon. Heeh. Ayo Nat, ewangi Nat. Nat, nanti nulis Nat, kesel aku. Bisa Nat. Iya. Ditulis dari sini ya. Bagian ini gini. Iya. Tapi mang asam lambung. Yuk, gimana? Bisa? Ya, di browsing ya. Nah, Asam lambung. Asam itu apa? Enggak asam lambung, asam lambung. diberi Ini terus gimana? Ya, jadi menyimpulkan tentang hasil dari kajian teori. Di situ kan ada. Nanti kalian dari hasilnya ya, dari hasil kajian teori, kemudian kesimpulannya itu apa ya? Ya. Jadi setelah kalian mencari kajian literasi ya, kajian teorinya, kemudian kalian mengisi lembar LKPD-nya ya. Setelah itu kalian nanti menyimpulkan terakhir ya, menyimpulkan dari hasil identifikasi yang sudah kalian cari tadi ya, sudah browsing gitu ya. Jadi kalian menyimpulkan dari apa yang sudah kalian cari. Nanti isiannya sudah ada di LKPD, tinggal kalian mengisi dan menyalin. Dan ini nanti harapannya kalian akan membuatnya laporan dalam bentuk Canva nanti ya berikutnya.
Setelah itu akan dipresentasikan. Ya, waktunya sudah habis ya. Ya. Ya, sudah ya. Sudah? Sudah? Sudah ya, diselesaikan. Jadi kita memasuki tahap yang keempat. Apa itu tahap keempat? Yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini yang pertama harus kalian lakukan yaitu membuat Canva. Ya, membuat laporan dalam bentuk Canva. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan mempresentasikannya, ya. Mempresentasikannya. Jadi di sini waktunya yang akan saya tentukan yaitu dua kegiatan ini adalah 40 menit. Ya. Sudah ya? Ya, kalau sudah kalian bisa membuat laporannya dari hasil yang sudah kalian rekap tadi, tinggal dipindahin ke Canva ya. Kemudian dikasih sedikit narasi yang bagus, kemudian dikasih gambar atau mungkin kasih musik juga nggak apa-apa. Bebas ya. Ini jadi laporannya bisa dalam bentuk presentasi atau mungkin dalam bentuk video juga bisa. Ini waktunya 40 menit ya. Ini 40 menit berarti kalau dibagi dengan presentasi kalian menyalinnya sekitar 10 menit cukup ya? Cukup ya? Pak. 15 menit. Ya, oh ya udah 15 menit ya. 15 menit membuat Canva, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Ini bagian yang buat siapa Canva-nya? Rafinda. Oh, Rafinda. Oh Ya. iya. Ya. Cari template yang sudah ada aja ya, Ya, biar ndak Pak. ini, biar ndak Kalau ono isiannya biar yo. cepet. Iya. Biar cepet. Jelaskan ya, ada penjelasannya nanti ya. Jadi ketika kalian membuat pelaporan dalam media presentasi ya, paling tidak kalian membuat poin-poinnya saja yang penting. Ketika mau menjelaskan panjang lebar, nanti kalian bisa menjelaskan ketika waktu presentasi ya. Presentasi bisa kalian nanti panjang lebar menjelaskannya. Oke ya, waktunya tinggal 3 menit lagi, segera diselesaikan. Ayo segera dibantu temannya. 3 menit. Habis ini presentasinya agak lama ini biasanya. Oke, sudah semua ya ini ya. Jadi persiapan untuk presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. kelompok 1. 1 apa 2? Ya udah 1. Ya, kelompok 1 ya. Habis itu kelompok 2 nanti siap maju. Aturannya nanti kelompok yang maju diberikan masing-masing 1 pertanyaan dari kelompok yang tidak maju. Jadi kelompok 1 akan mendapat 3 pertanyaan gitu ya. Ya, oke, saya persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo, maju semua. Maju. Loh.
Oh iya, saya ini ya, slide-nya yang mana ini? Yang asam basa kelompok 1 warna biru. Coba. Biru, Pak. Saya sih kirim. Yang ini. Iya, Pak. Ini ya untuk presentasi dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan asam dan basa. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Indikator asam basa adalah senyawa holokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Pada temperatur 25 derajat Celcius, nilai pH untuk larutan netral adalah 7,0. Berikut adalah pH skala atau grafik nilai pH. Berikut adalah sifat-sifat dari asam. Yang pertama, rasa masam ketika dilarutkan dalam air. 2. Sentuhan. Asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam pekat. 3. Kereaktifan. Asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. 4. pH yang kurang dari 7. Adapun sifat basa, yang pertama rasanya pahit, yang kedua pH lebih daripada 7, yang ketiga menyebabkan pelapukan, yang keempat menetralkan asam. Dari hasil pengamatan, yang termasuk asam adalah air jeruk, madu, larutan kopi, dan juga soda kue dan ekstra melon. Karena kertas lakmus merahnya tidak berubah warna, kertas lakmus birunya berubah menjadi merah. pH di antara 1 sampai dengan 6 dan ekstra kunyitnya berwarna jingga. Lalu yang termasuk basa ada di soda kue. Karena kertas lakmus merahnya berubah menjadi jadi warna biru, lalu kertas lakmus birunya tidak berubah warna dan pH antara 8 sampai 14 dan ekstra kunyitnya berwarna jingga. Kesimpulan, untuk mencegah terjadinya asam lambung yaitu dengan menghindari makanan minuman yang mengandung pH asam tinggi. Misal, minuman jeruk, minuman kopi, dan makanan atau minuman yang punya sifat basa atau mengandung pH asam yang rendah, misal madu dan melon. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, ayo masing-masing kelompok mengajukan satu pertanyaan ya. Bagaimana larutan asam dan basa pada makanan dan minuman dapat mempengaruhi kesehatan lambung? Ya langsung dijawab aja, biar mempersingkat waktu ya. Oke, saya izin menjawab untuk kelompok 2. Jadi percobaan itu menunjukkan bahwa konsumsi makanan atau minuman bersifat basa dapat mengganggu keseimbangan asam basa dalam lambung. Gangguan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menghambat proses pencernaan. Ya. Itu dari kelompok kami. Ya. Ya. Lanjut ke kelompok kelompok 3. selanjutnya. 3. Ya, Jusiti ya, silakan. Dengan cara menggunakan kertas lakmus atau kertas pH. Kertas lakmus atau kertas pH. Universal itu yang pH-nya. Ya. Ya. Ya, lanjut yang kelompok 4. Apa kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi dalam praktikum penentuan larutan asam basa dan bagaimana kita mengurangi resiko kesalahan tersebut? Jadi kesalahan itu dapat muncul dari pengukuran volume yang tidak tepat. Ya, itu dari kelompok kami. Ya. Ya, kalau gitu cukup ya. 3 masing-masing sudah memberikan satu pertanyaan dan semua sudah dijawab. Sekarang beri aplaus untuk kelompok 1. Ya.
Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi itu semua adalah presentasi dari semua kelompok. Jadi kita memasuki tahap yang akhir, yaitu fase kelima, yaitu apa? Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah. Jadi apa ini? Untuk hasil evaluasi berdasarkan kajian teori dari data apa? Jadi yang termasuk asam adalah apa? Apa aja tadi? Ya, ada air jeruk, kemudian apa? Ya, kopi, terus apalagi? Madu. Ada lagi? Ya, ekstrak melon ya, karena kertas lakmus merah tidak berubah warna karena ini sifatnya adalah asam. Kalau lakmus biru berubah menjadi merah ya. pH diantaranya yaitu 1, kalau 1 sampai 6 ya. Ya. Kemudian untuk ekstrak kunyit ini berwarna apa? Kalau asam kuning ya, betul. Kemudian untuk yang basah apa saja? Soda kue, betul ya, soda kue. Ini merubah lakmus merah menjadi warna biru. Kemudian lakmus biru tetap atau tidak berubah warna. Kemudian pH-nya antara berapa kalau basah? 8 sampai 14. Untuk ekstrak kulitnya berwarna apa? Jingga ya. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil ya ini ya. Kesimpulan yang bisa diambil dari masalah apa ini? Untuk mencegah terjadinya asam lambung, yaitu kita dengan menghindari makan anan atau minuman yang mengandung pH asam tinggi ya. pH asam tinggi itu yang bagaimana? 1 sampai 7 berarti yang tinggi itu yang 1 ya, bukan yang 7 ya. Gitu. Jadi contohnya apa? Di sini ada minuman kopi, kemudian air jeruk. Kemudian yang harus kita pilih adalah makanan dan minuman yang bersifat basa, yaitu mengandung pH asam tinggi ya. Misalnya ada madu sama melon. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita sama-sama menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari ya. Kita menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Yang kertas lakmus merah ya. Jika terkena asam apa? Ya, berubah jadi warna biru. Terus kalau basah gimana? Ya, kalau basah berubah jadi biru, kalau asam tidak berubah. Sekarang kalau lakmus biru kebalikannya. Ya, kalau asam apa? Berubah warna jadi merah. Kalau basah tidak berwarna. Sekarang pH universal skalanya kalau asam 1 sampai 6. Netral itu pH berapa? 7. Basah pH-nya 8 sampai 14 ya. Sekarang untuk yang indikator alami yaitu kunyit ya. Kunyit. Ya, kalau asam berwarna kuning, kalau basah berwarna jingga. Gitu ya. Jadi selanjutnya kalian akan mengerjakan tes formatif ini ya. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit, bisa di-scan barcode-nya ada di depan, atau kalian bisa menulis websitenya yaitu bit.ly garing atau strip tes formatif apa ini? Asesmen formatif pengetahuan. Kalian ketik itu aja nanti bisa muncul ya di Google Chrome. Yuk, waktu 10 menit. Sudah ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya. 1 menit kalian kerjakan baik-baik. Di situ ada 5 soal ya. Sudah?
Sudah ya, sini sudah kelompok ini, sudah ini kelompok sudah, sana sudah, sudah semua ya. Ya, terima kasih. Nanti penilaiannya nanti ya menyusul. Jadi untuk refleksi hari ini yaitu terkait pembelajaran asam basa. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mengenai asam Ya, mengenai asam basa, teorinya, cara penjagaan asam lambung ya. Ciri-cirinya ya, itu ya. Kamu apa? Ya, teorinya tadi sudah. Selanjutnya, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Hari ini apa? Ya, bikinnya di Canva, presentasi. Ada lagi yang kelompok sini apa? Menyenangkan. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Gimana? Oh, sudah sangat jelas ya. Ya. Ya, jadi untuk hari ini ya kalian sudah mendapatkan pembelajaran asam basa dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu adalah membuat indikator alami yang ada di sekitar kita ya. Kalian persiapkan materinya, nanti kita tinggal pertemuan di minggu depan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Sementara belum, berarti kalau gitu kita akhiri dengan doa. Richard bisa minta tolong dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian dalam pembelajaran kimia. Hati-hati di jalan. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.